Maka kalau sekarang kita sudah bisa mulai mengerti harus menjauhi amalan yang Rasul tidak amalkan, berarti sudah sampai kepada mulai berilmu. Mulai ketika mau berilmu itu memilah-milah mana ilmu yang benar, mana ilmu yang tidak benar, mana ilmu yang datang dari Nabi, mana ilmu yang bukan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sampai ke titik itu, jangan berhenti sampai di situ. Lanjutkan dengan semangat. Lanjutkan dengan saling berpacu di dalam amal saleh, saling kalah mengalahkan. Salah seorang ulama tabi'in, kalau tidak salah Muhammad ibn Sirin atau yang lainnya, mengatakan, kalau ada orang yang ingin mengalahkan kamu dalam agama, berusaha mengalahkan dia. Tapi kalau ada orang yang ingin mengalahkanmu dalam urusan dunia, campakkan itu di lehernya dia. Jangan peduli. Orang mau mengalahkan dalam urusan dunia, jangan peduli. Tapi kalau dia ingin mengalahkan kamu dalam urusan agama, kalahkan dia. Kalau kita lihat sekarang kehidupan kita umat Islam terbalik. Urusan agama malah ala kadarnya saja. Justru berlomba-lombanya dalam saling kalah mengalahkan dalam urusan dunia. Soal agama malas. Tidak jarang mereka mengatakan yang penting masuk surga, walau hanya di emperannya. Yang penting ke surga. Kalau itu prinsip hidup Anda beragama, saya takut Anda tidak bisa masuk surga. Kenapa? Di surga nggak ada emperan. Nggak ada emperan di surga. Anda mau emperan surga? Nggak ada di surga emperan. Yang paling terakhir masuk ke dalam surga, kata Nabi SAW dalam hadis Muslim dan yang lainnya, yang paling terakhir masuk surga, kekayaannya di surga itu yang paling terakhir itu. Saya mengistilahkan lelaki paling miskin di surga Allah. Kalau istilah saya ini benar, alhamdulillah. Kalau tidak, saya bertobat kepada Allah. Karena yang paling terakhir berarti dia yang paling minim dapat surga, dapat fasilitas di mana? Di surga. Paling kere di surga Allah berarti. Paling miskin di surga Allah. Yang paling terakhir keluar dari neraka, kata Nabi SAW, dan paling terakhir masuk ke dalam surga, kata Allah, aku berikan kepadamu seperti yang pernah ada di dunia dan 10 kali lebih banyak daripada itu. Pernah antum menghayal dunia ini beserta seluruh kenikmatannya milik Anda? Mustahil dong? Mustahil nggak? Mustahil, mana ada. Fir'aun aja kekayaannya tidak sebanyak itu. Korun saja kekayaannya tidak sebanyak itu. Buktinya kekayaan Korun tidak meliputi kekayaan Fir'aun. Dan kekayaan Fir'aun tidak meliputi kekayaan Korun. Belum lagi yang lain Fir'aun, selain Fir'aun, Haman dan yang lainnya. Gak akan ada orang yang punya dunia beserta isinya. Namun yang paling miskin di surga Allah punya 10 kali lipat lebih banyak daripada dunia beserta isinya. Mana emperan di surga Allah coba? Namun itu kalimat-kalimat yang ditebarkan oleh iblis ke dalam hati manusia supaya malas mengejar surga. Allah menyuruh berlomba, Allah menyuruh bersegera, Allah menyuruh untuk saling kalah mengalahkan, saling berkompetisi. Iblis menyuruh santai saja. Yang penting kan ke surga. Walaupun dapat fasilitas paling rendah pun gak apa-apa, yang penting surga. Maka kalau